Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga karena kasih-Mu yang tidak pernah berhenti memberikan kami kehidupan sukacita dan kasih yang senantiasa, yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah luntur, walaupun kami sering lupa dan lalai akan perintah-Mu, tetapi kasih setia-Mu masih tetap kami terima hingga saat ini. Biarlah malam ini kami diingatkan dan dikuatkan untuk setia mengikuti Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita hari ini, hari Jumat 19 September 2025, sebagaimana ditetapkan HKBP. Kita ambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, dan yang menjadi pembimbing ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Saya baca sekali lagi. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, renungan ini disampaikan oleh Petrus, salah seorang murid yang menjadi rasul, kepada jemaat mula-mula yang sedang mengalami pergolakan dan tantangan, secara khusus di Asia Kecil. Gereja-gereja yang baru tumbuh, yang baru lahir, harus menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Apakah tantangan itu berasal dari agama-agama lokal, baik dari budaya-budaya atau dari pemerintah sekalipun. Karena itu Rasul Petrus ingin menguatkan dan memberikan mereka pemahaman pengertian yang pasti bahwa Yesus yang mereka imani itu, Yesus yang Tuhan telah tetapkan menjadi juru selamat itu, adalah anugerah Tuhan yang terbesar bagi umat manusia. Sebab dengan demikian, orang yang selama ini adalah orang yang kena hukum, orang yang tidak lagi mendapat keselamatan, tetapi di dalam Yesus mereka diampuni, dibebaskan, dan beroleh keselamatan. Sebenarnya dari segi pemahaman waktu perjanjian lama, bahwa orang-orang di luar Israel, di luar orang-orang Yahudi, bukanlah orang-orang pilihan Tuhan, dalam arti bukan orang-orang yang mendapat berkat dari Tuhan, tetapi di dalam Yesus semua orang menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk diselamatkan. Karena itu
Orang-orang yang mengaku Yesus adalah juru selamat, sebenarnya dia adalah orang yang menerima berkat luar biasa. Kalaupun kita berada di tengah dunia ini sebagai pendatang, sebagai orang-orang yang ditempatkan Tuhan untuk menjadi tempatnya berkarya, itu artinya betapa Tuhan melalui Yesus Kristus memberikan suatu jaminan, suatu keselamatan yang tidak pernah bisa diganggu-gugat oleh siapapun, karena Yesus sendiri yang menjadi juru selamat, yang membawa setiap orang untuk bertemu dengan Tuhan, untuk diselamatkan. Karena itu saudara-saudara, bagaimana kita menjadi orang Kristen di tengah-tengah dunia yang sedang banyak tantangan ini? Ada kalanya kita harus menderita untuk memberitakan kebenaran itu, mempertahankan iman, memperlihatkan bagaimana kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Zaman ini banyak orang merasa tidak perlu mengimani Yesus, karena seakan-akan segala sesuatu yang perlu dalam kehidupannya tidak memerlukan campur tangan Tuhan, karena dapat diperoleh melalui teknologi dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang bisa memenuhi segala kebutuhannya. Pada satu sisi, banyak orang yang tidak peduli lagi terhadap apa yang telah Tuhan berikan melalui keselamatan yang sudah dirancang oleh Tuhan di dalam Yesus. Tidak perlu beriman atau percaya kepada Tuhan, kata sebagian orang, karena kehidupan ini sebenarnya, kata mereka, adalah berjalan seperti apa adanya, karena itu tidak diperlukan keberadaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi bagi sebagian orang, khususnya bagi orang-orang percaya, banyak orang harus menderita, harus mengalami penderitaan dan cobaan karena mempertahankan imannya di tengah-tengah bangsa yang sedang tidak peduli dengan kebaikan, cinta kasih, dan di tengah-tengah situasi yang saling mempersalahkan, yang saling hanya mencari kesenangan diri sendiri. Orang Kristen harus tampil untuk memperlihatkan bagaimana hidup sebenarnya orang beriman. Dia akan mengatakan apa yang benar dan apa yang salah. Dia akan tampil sebagai orang-orang yang selalu setia di janji apapun yang akan dihadapi. Dia tidak pernah goyah dengan segala tantangan, dia tidak pernah mundur dengan segala godaan, dan dia tidak pernah beralih karena ajakan dan cobaan sekalipun. Petrus menegaskan bahwa keselamatan yang Tuhan telah sediakan di dalam diri Yesus Kristus adalah keselamatan bagi semua orang, dengan syarat harus beriman kepada Yesus. Yesus telah datang ke dunia, menderita, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Itu artinya Yesus adalah gambaran yang betul-betul menjadi contoh konkret bagi setiap orang untuk mengatakan kebenaran, untuk memperlihatkan iman. Setiap orang harus bersiap menghadapi apakah itu penderitaan sampai kematian sekalipun, karena dengan demikian itulah cara, itulah pertanda bahwa seseorang beriman. Bukan berarti kalau sudah beriman harus menderita, harus mengalami tantangan, tidak. Tetapi untuk memperlihatkan iman, dia tidak pernah takut akan penderitaan, akan cobaan, akan tantangan, tetapi dia tidak akan pernah goyah apapun yang menghantam kehidupan. Dengan demikian, Petrus meneguhkan jemaat mula-mula. Petrus meneguhkan kita sekarang ini di tengah-tengah berbagai persoalan yang kita hadapi. Apakah penderitaan akibat penyakit, akibat keadaan ekonomi, anak-anak, pekerjaan, keluarga, secara khususnya akibat kebenaran yang harus kita pertahankan. Percayalah, dengan demikian kita sedang mempersiapkan diri untuk memperoleh keselamatan, asal kita setia dan teguh tetap di dalam iman percaya kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong
dan membantu kita untuk melewati seluruh tantangan dan persoalan ini. Biarlah kuasa Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kehadirat-Mu di dalam Yesus yang telah Engkau tetapkan untuk keselamatan kami. Karena itu biarlah kami dikuatkan melalui iman kami untuk selalu setia dengan firman-Mu, dengan iman pengharapan kami bahwa Engkaulah satu-satunya keselamatan kami. Firman-Mu malam ini menjadi kekuatan bagi kami dan untuk seluruh orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Amang indang semua jemaat HKBP Pekernolong, untuk tanggal 12 Oktober nanti kita akan mengadakan pesta besar, yaitu pesta Gotilon bagi gereja kita. Karena itu perlu pemahaman apa itu pesta Gotilon. Pesta Gotilon adalah salah satu tradisi penting dalam gereja Batak, khususnya di lingkungan Huria Kristen Batak Protestan dan beberapa gereja denominasi Batak. Kata Gotilon berasal dari bahasa Batak yang berarti hasil panen atau buah berkat. Maka pesta Gotilon pada dasarnya adalah perayaan syukur atas berkat Tuhan, khususnya hasil panen dan rezeki yang diberikan sepanjang tahun. Maknanya dapat dipahami dalam beberapa hal. Yang pertama, ungkapan syukur kepada Allah. Pesta Gotilon menjadi wujud nyata pengakuan jemaat bahwa semua hasil kerja, panen, rezeki, dan kehidupan berasal dari Tuhan. Syukur ini diwujudkan dalam ibadah, doa, dan pemberian persembahan. Yang kedua, persembahan hasil terbaik. Dalam Gotilon, jemaat membawa hasil bumi, hasil ternak, atau berkat lain sebagai persembahan. Hal ini melambangkan pengembalian sebagian dari berkat yang sudah Allah berikan, sama seperti tradisi umat Israel mempersembahkan hasil sulung mereka. Yang ketiga, pemeliharaan kebersamaan. Pesta Gotilon biasanya dirayakan dalam suasana meriah, penuh kebersamaan, makan bersama, dan saling berbagi. Artinya, pesta ini tidak hanya bersifat individual, tetapi meneguhkan ikatan sosial dalam jemaat. Yang keempat, pengajaran iman. Lewat Gotilon, jemaat diajar untuk tidak melupakan Tuhan. Di tengah keberhasilan atau kelimpahan, setiap panen atau rezeki bukan semata hasil usaha manusia, tetapi tanda kasih karunia Allah. Yang kelima, solidaritas diakonia. Dalam praktiknya hasil Gotilon juga bisa dipakai untuk mendukung pelayanan gereja, membantu yang miskin, atau membiayai kebutuhan sosial. Jadi pesta ini mengingatkan bahwa berkat yang diterima bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, makna pesta Gotilon bukan sekedar pesta adat atau tradisi tahunan, tetapi menjadi momentum iman, mengingatkan jemaat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan bahwa hidup yang diberkati harus diteruskan dengan rasa syukur, solidaritas, dan pengabdian kepada Allah serta sesama. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mendukung pesta Gotilon ini agar menjadi sukacita bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, orang Sabanginang, jemaat HKBP Pekernolong. Dalam rangka mensyukuri kasih Tuhan, panitia telah menyiapkan serangkaian kegiatan yang bukan hanya mengisi kebersamaan kita, tetapi juga mempererat persaudaraan dan meneguhkan iman kita bersama. Izinkan saya menyampaikan susunan acara perayaan ini. Pertama, pada hari Sabtu 13 September akan dilaksanakan berbagai perlombaan. Kita akan mengadakan perlombaan catur, perlombaan menghias nasi goreng. Kita akan melanjutkan dengan perlombaan karaoke.
baik untuk kategori anak-anak maupun orang dewasa. Kedua, pada Sabtu 20 September 2025, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah syukur dalam rangka HUT ke-106 HKBP Kernolong. Ketiga, pada Sabtu 4 Oktober, kita akan melaksanakan kegiatan Payas Joro, yaitu pembersihan gereja dan lingkungan sekitar gereja. Keempat, pada Minggu 5 Oktober, di setiap jam ibadah, kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan terakhir, sebagai penutup rangkaian kegiatan, pada Minggu 12 Oktober, pukul 08 WIB, kita akan merayakan ibadah puncak sekaligus perayaan Pesta Gotilon. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hasil dari Pesta Gotilon diperuntukkan sebagai operasional gereja kita untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan pelayanan pemeliharaan, sarana prasarana, serta berbagai kebutuhan gereja sehari-hari. Untuk itu, panitia telah melakukan berbagai upaya pengumpulan dana, antara lain Silua. Silua adalah bentuk persembahan atau rasa syukur sebagai wujud terima kasih atas berkat Tuhan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang dibawakan kepada Tuhan melalui gereja. Wiksel, kegiatan penjualan makanan dan barang yang dilaksanakan setiap hari, Minggu pagi dan siang. Penjualan penjepit dasi dan bros. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan penjepit dasi atau bros, silakan menghubungi Sintua Week-nya masing-masing seharga Rp50.000. Kupon bagi jemaat yang ingin mendapatkan kupon, silakan menghubungi Sintua Week masing-masing seharga Rp100.000. Celengan keluarga, setiap jemaat dapat mengumpulkan persembahannya melalui celengan yang telah dibagikan. Kepada masing-masing keluarga, sesuai dengan tema kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, yaitu tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Donasi tunai atau transfer jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat menyalurkannya melalui Bank BRI atas nama Pelita Ferawati, nomor rekening 0965 0100 0008 567, atau melalui QRIS yang terdapat pada gambar berikut.